Sobat Temani, selamat datang di Temani Cash, Podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Bersama aku Noval Dan aku Nisa dari dari Pertanian Pertanian 24. 24. Nah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema bicara dari akar. Cerita alumni di dunia pertanian. Nah, sesuai tema kita kali ini, Nopal, kita nggak cuma berdua karena kita akan kedatangan dua bintang tamu yang super keren. Siapa sih bintang tamu kita kali ini? Kira-kira bintang tamu kita kali ini siapa ya? Ya, penasaran nggak sih Sobat Temani di rumah? Stay tune terus ya. Dan tonton sampai akhir ya. Langsung aja nggak sih kita sapa siapa bintang tamu kita kali ini? Halo Kang, halo Kang. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nih, biar Sobat Temani di rumah tahu siapa sih narasumber kita kali ini. Siapa dulu? Mungkin dari abang dulu. Oh gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Bagas Korudirianto, bekerja di bidang pertanian, khususnya industri jagung, sebagai Field Quality Inspector di PT Advantasits Indonesia. Untuk kakaknya sendiri siapa nih biar Sobat Temani juga kenal gitu. Oke, halo kenalin semuanya. Nama aku Rizky Putri Handiani, biasa dipanggil Rizput. Aku sebagai Field Quality Inspector di PT Advantasits Indonesia. Nah, kalau boleh tahu kapan sih kakak dan abang ini terakhir kali main ke UPN gitu? Mungkin dari Bang Bagas sendiri. Oke, kalau aku mungkin main ke UPN, kalau sekedar lewat ya sering gitu kan, karena kan memang kantornya ada di Prambanan ya gitu. Tapi kalau untuk masuk, ya paling bulan lalu ya sekedar masuk aja ngelihat parkiran gitu kan, dulu pernah apa namanya berkegiatan di sini gitu. Kayak itu sih. Kalau Kak Rizput sendiri nih, kapan terakhir kali main KPN nggak? Seingatku terakhir itu Musang Musker tahun kemarin. Ya, sempat diajakin, waktu itu sempat ikut Musang Musker gitu. Banyak perbedaan nggak sih Kak dari UPN setelah sekian lama gitu? Apalagi kan sekarang banyak banget tuh kayaknya kalau dilihat di luar pembangunan-pembangunan gitu. Iya, Banyak banget ya bedanya. Mungkin yang terakhir viral tuh yang ini ya parkiran. Oh iya, iya. Nah, itu sampai kayak nyoba kali ya. Mungkin ntar kali kita coba gitu. Iya, mungkin setelah ini ya. Nah, setelah Itu itu sampai katanya disebut apa? Atap Sleman ya. Sleman terbaru. Iya. Itu juga aku kira awalnya mau dibikin gedung gitu. Siapa tahu kan gedung pertanian. Ternyata parkiran. Jadi Itu parkiran. udah ditempatin belum sih? Kayaknya belum, Bang, karena mungkin liftnya belum jadi. Oh, itu udah liftnya. Iya, kalau nggak mungkin dong dari atas ke bawah tiba-tiba ada Iya. kelas, nggak mungkin terjun langsung. Oh, soalnya kita dari dulu nggak pakai lift nih kebetulan. Ya. Karena kita banyak yang baru. Iya. Oh, gitu. Dulu sering olahraga, sekarang tinggal pencet-pencet doang. Oh ya, sebelum ngobrol lebih lanjut lagi nih Bang, Kak, izinkan aku untuk ngebacain sedikit latar belakang dari kakak dan abang. Jadi, Bang Bagas ini merupakan alumni agroteknologi angkatan 2015 dan sekarang bekerja di Advantasits Indonesia sebagai Field Quality Inspector dari tahun 2023 sampai sekarang. Ya. Dan Kak Trisput ini juga merupakan alumni agroteknologi angkatan 2019 dan sekarang bekerja juga di Advantasits Indonesia sebagai Field Quality Inspector juga dari tahun 2014 sampai sekarang. Keren banget ya narasumber kita kali ini. Nah, kakak dan abang ini kan sama-sama bekerja sebagai file quality inspector nih. Mungkin bisa dijelasin dulu sih buat para sobat temani apa itu file quality inspector itu. Mungkin dari Kak Risma dulu nih. Oke, jadi kalau sesuai namanya, Field Quality Inspector itu kita melakukan inspeksi di bidang quality, khususnya kalau kita itu di tanaman jagung. Jadi jagung pembenihan di PT Advantasits Indonesia. Itu mulai dari kita melakukan checking lahan, lokasi lahan itu sesuai atau tidak dengan data yang terrecord gitu di tim kita gitu. Jadi kita samperin lokasinya yang di data itu apakah sesuai lokasi itu yang didaftarkan dan benar-benar ada tanaman kita di sana kayak gitu. Selanjutnya masuk ke proses kita checking vegetatif gitu. Jadi kita melakukan proses pengecekan tanaman di umur kurang lebih 30 hari gitu untuk melihat apa ada rasio tanamnya gitu. Terus kita mengecek adakah kemungkinan potensi kontaminan dari tanaman jagung lain di sekitar kita gitu. Karena ini kan kita pembenihan ya, jadi kita harus menjaga kemurnian benih kita dari tanaman jagung di sekitarnya. Jadi kalau misal di samping-samping tanaman jagung kita itu ada tanaman jagung lain, itu berpotensi buat menjadi kontaminan gitu. Jadi bisa mempengaruhi kemurnian benihnya kita. Terus selain itu, selanjutnya yang kayak jadi apa ya, poin penting di proses pembenihan itu kita di fase generatif.
Di situ kita benar-benar apa ya, mungkin seminggu 3 kali melakukan pengecekan di satu lokasi lahan yang sama gitu. Karena itu jadi kayak apa inti kunci dari proses pembenihan itu adalah proses pencabutan bunga gitu. Itu di situ dimana kita benar-benar ngecek satu lahan per baris gitu ya. Hmm. Kita masukin buat ngecek apakah proses pencabutan bunganya itu sudah dilakukan secara benar sampai bersih gitu. Karena kita harus melakukan kawin silang. Jadi ada tanaman yang berperan sebagai tanaman jantan dan ada yang berperan sebagai tanaman betina kayak gitu. Kalau Terus selanjutnya mungkin kayak di sampai akhir itu kita juga melakukan kawal panen agar kita memastikan barang atau material jagung yang kita hasilkan tadi itu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan SOP yang diberikan oleh pabrik. Nah, tadi misalnya ada yang tidak sesuai gitu, kita juga melakukan penilaian atau pemberian flagging. Jadi itu untuk menandai eh, lahan jagung mana gitu yang itu lolos atau tidak kayak gitu. Jadi kita yang menentukan apa kualitas dari benih yang akan dihasilkan tadi gitu, lolos atau tidaknya barang itu baik atau kurang baik kayak gitu. Tuh mungkin mau ditambahkan ya Bang dari Bagas. Basel ada yang ditambahkan nggak? Tadi udah lengkap banget ya, tadi apa yang disampaikan oleh Kak Rizky Putri. Untuk memang untuk tugas seorang field quality inspector itu melakukan pengawasan, pengawalan, serta tambahan juga edukasi gitu untuk mitra kita atau untuk vendor. Jadi kan karena ini sistemnya pembenihan gitu, pembenihan itu perlu adanya kemitraan. Nggak bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi kita melakukan kemitraan sama dengan petani gitu melalui vendor kita yang ada di setiap daerah. Dan sebagai field quality inspector kita melakukan pengecekan data-data tadi yang sudah dibilang sama Kak Isput, data-data yang ada di atas kertas atau yang ada di apa namanya apps itu benar nggak sih gitu dengan cara kita Hmm. melakukan inspeksi ke lahan gitu. Setelah kita melakukan inspeksi ke lahan, pengecekan keabsahan kesesuaian data, ya kita apa namanya record gitu. Jadi setiap kegiatan kita record. Jadi apa namanya dari awal sampai akhir semua proses agronomis seperti mulai dari survei lahan gitu, pengecekan kesesuaian lahan, eh, apa namanya fase vegetatif gitu, generatif dan pre-harvest sampai harvest itu semuanya kita cek. Tadi udah dijelaskan secara lengkap oleh Kak Rizky Putri. Mungkin mau nambahin sedikit terkait apa namanya tadi pemberian flagging atau menentukan hasil kualitas dari tanaman ini itu kita menentukannya atau kami menentukannya berdasarkan kondisi yang ada di lapangan gitu. Jadi kita nggak serta-merta datang ke lapangan, wah ini jelek, oh ini bagus gitu. Enggak. Tapi kita melihat eh, apa namanya ciri-ciri gitu atau ya indikasi lah yang ada di lahan itu seperti apa. Oh ini bisa dikatakan bagus atau tidak gitu. Ini bisa dikatakan jelek atau tidak gitu kan. Kita tidak semena-mena mengatakan ini jelek ini buruk karena memang apa namanya tugas kita tuh bukan hanya menjudge ya gitu, menilai tapi juga mengawal gitu tadi seperti yang saya bilang mengedukasi jadi memberitahu vendor gitu atau tenaga untuk bekerja lebih baik agar apa namanya Menghasilkan. hasilnya betul hasilnya jadi lebih baik gitu untuk Advanta. Nah, itu kan abang sama kakaknya itu kan mengedukasi juga. Pernah nggak sih kan mengedukasi petani terus ada yang caranya itu bentrok sama cara biasa mereka gitu. Mungkin dari uh, Emang bagus dulu nih. Oh gitu, oke. Kalau misalkan masalah bentrok dengan apalagi dengan petani ya, nah itu sering banget sih dia jadi kayak misalkan contoh aja. Jadi perusahaan itu kan punya SOP dan bahkan rekomendasi perihal semua kegiatan yang ada di lahan, kayak misalkan pemupukan gitu, pengairan dan lain-lain. Nah, untuk pemupukan sendiri itu dari perusahaan itu sudah memberikan rekomendasi kepada petani Hmm. melalui kita sebagai dari orang PT dan vendor gitu. Jadi rekomendasi dari perusahaan itu pemupukan minimal 3 kali. Tapi kenyataan di lapangan itu masih banyak petani yang hanya memberikan pupuk 1 kali. Oh. Gitu. Jadi ya hasilnya juga kita nggak bisa mengatakan itu gimana-gimana ya. Nanti kalau misalkan memang hasilnya jelek atau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan petani ya, udah kita hanya tinggal mereview. Pak, Bu, ini kemarin Pak yang data saya ya dari panjenengan juga mengatakan kalau misalkan memang pemupukannya cuma sekali kayak gitu. Ya udah. Jadi memang apa namanya nggak bisa apa ya nggak bisa 100% kita kerjanya mulus nggak ada apa namanya konfrontasi lah dengan petani gitu pasti ada adu argumen segala macam. Mm-mm.
Kalau Kak Risput sendiri gimana? Mungkin ada nggak sih beradu argumen sama petani? Oke, kurang lebihnya hampir sama. Pasti ada aja yang ditemuin gitu ya sama petani yang misalnya petani itu selama ini udah nanam tuh berkali-kali gitu kan. Mungkin kalau apa Mm-mm. dibandingin ngomongnya tuh pengalamannya lebih jauh jauh lah dibanding Dari kita iya. gitu. Jadi kayak suka kadang petani tuh pengen sesuai dengan apa yang udah dilakuin selama ini gitu. Misal tadi proses pemupukan gitu. Jadi agak jadi challenge juga di kita gitu buat kasih edukasi itu, buat ngasih tahu petani kalau misalnya itu berdampak banget sama hasilnya nanti kayak gitu. Cukup sering sih kalau untuk apa cekcok atau mungkin ada apa ya? Bukan cekcok sih, ada sedikit perbedaan pendapat gitu. Heeh. Mungkin hacksnya tuh ya biasanya eh, cara kita ngomong ke petani memang jangan sampai terkesan menggurui gitu kan. Oh, Kalau benar. aku kebanyakan di lapangan ya mungkin awalnya sebelum ngomong itu bilang ke petani Pak nun sewu gitu bukannya mengajari atau apa gitu tapi memang SOP-nya di perusahaan seperti ini. Mm-mm. Untuk kita menjelaskan dengan ya dengan nada yang ya yang Lembut rendah lah. gitu ya yang Iya. ada yang lembut itu enggak yang langsung Pak ini harusnya segini segini Iya, segini iya, ya iya. itu langsung di benar-benar diacungi arit Iya. gitu kan. Soalnya takutnya kayak tiba-tiba, kok kamu ngajarin aku banget Iya, nah Betul. gitu. Iya bener. kayak kamu anak kemarin sore loh gitu. Apalagi kan mereka udah biasa banget kerja di lapangan gitu. Kata-kata yang paling sering tuh biasanya petani tuh bilang, alah teori tok mas. Oh iya, Oh, benar-benar bang. Bener sih. Karena kan uh, di Indonesia juga kebanyakan petani tradisional ya Kak, dimana kayak emang Heeh. materi yang sama terjun di lapangan emang banyakan di lapangan. Heeh. Jadi kurang lebih emang sama ya Kak kerja Kak Risput sama Bang Bagas juga. Sama. Mungkin ada perbedaan dari kayak Kak Risput di bagian sini, Oh gitu. Bang Bagas dari bagian sini Mungkin gitu. di culture-nya ya, kalau Heeh. kayak misalkan kalau area aku kan di Banyumas dan sekitarnya ya gitu. Dan kalau Rizky Putri kan ini di Sleman, pasti Heeh. culture petaninya beda ya. Mungkin itu kali yang bisa di. Hmm. Iya. Mungkin lebih apa ya? Kalau di sini tuh dibilangnya petaninya tuh udah lebih berpengalaman. Jarak apa ya? Jadwal jam terbangnya tuh udah tinggi Iya. gitu dibilangnya ya. Jadi Untuk kayak pemilihan. ya untuk pembenihan, Ya, pembenihan jagung gitu khususnya. Di sini tuh kayak pemainnya tuh udah pemain lama gitu kalau disebut ya. Jadi kayak udah sedikit banyak tuh lebih improvementnya lebih banyak gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan petani di Banyumas gitu. Oh, gitu. Oke. nah, kakaknya ini sendiri kan sekarang bekerja di bidang pertanian. Mm-mm. Dulu ada momen nggak sih kak, kakak itu berburu pekerjaan tuh langsung nargetin, ah aku lulusan pertanian mau langsung di bidang pertanian lah, atau yang penting ada lowongan masukin aja gitu buat lamaran gitu. Mungkin untuk Mungkin Bang Bagas dulu nih mau oh jawab. gitu, aku dulu. Ya. Oke, ya kalau aku sih dari awal gitu kan, bahkan sebelum lulus aku udah kerja gitu kan, mungkin tapi bukan di bidang pertanian. Jadi setelah lulus, aku melanjutkan pekerjaan itu gitu. Eh, Adapun keinginan untuk bekerja di pertanian tuh ada, karena kan sebelumnya aku bukan di pertanian ya. Hmm. Karena ya udahlah baru lulus gitu apapun lah dikerjain gitu kan. Nama juga cari pengalaman gitu segala macam. Terus setelah itu ya mulai mereview, terus orang tua juga bilang Dik kamu nggak mau pakai ijazahmu kayak gitu. Oh yaudah berarti ini udah kode kan gitu memang harus segera gitu udah yaudah cari kerjaan pertanian gitu yaudah akhirnya apply yang memang pertanian gitu nggak yang kemana-mana. Kalau Kak Rizky gimana? Kalau dari aku dulu nggak specifically langsung kayak pengen fokus di pertanian aja sih. Jadi aku open for any opportunity gitu. Jadi kayak dulu kalau misalnya ada loker misalnya pun di luar bidang pertanian dan sekiranya aku mampu gitu, aku mampu menggeluti di situ kayak gitu, aku ambil aja. Jadi kayak kalau misal apa ya di bidang kreatif kayak gitu, aku cukup banyak bersinggungan karena sebelumnya mungkin ada sedikit banyak latar belakang di bidang sosial media gitu, di Ya. bidang public relation kayak gitu. Jadi nggak langsung dari awal lulus itu mentargetkan mau di bidang pertanian gitu. Cuman emang juga apply di bidang pertanian gitu. Oke, jadi mungkin kurang lebih sama ya Bang Bagas dan Kak Rizput ini emang awalnya emang nggak di dunia pertanian, tapi akhirnya emang di dunia pertanian juga dapatnya. Iya, Jodohnya di dunia pertanian. ya walaupun sih yang penting ada lowongan dilamar gitu. Iya. Tuh. Benar banget. Nah, kan tadi kan juga Kak Rizput dan Bang Bagas pun bilang kalau sering kerja di lapangan. Nah, ketika kerja di lapangan tuh biasanya banyak nggak sih
Bang dan Kakak, perbedaan antara apa yang kita pelajari di kampus sama ketika kita terjun lapangan. Jadi kayak perbedaan terbesar ketika kita di kampus sama ketika kita kerja di lapangan. Mungkin dari Bang Bagas sendiri nih. Aku nih, oke. Sebenarnya kalau dari aku sih perbedaan tadi ya antara di bangku perkuliahan dan di industri gitu. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Kayak misalkan apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan itu sangat kepake di dunia industri gitu. Apalagi pelajaran-pelajaran dasar ya tentang kayak misalkan tadi yang aku sebut pemupukan apa segala macam, yang Ya, harus tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu segala macam lah gitu. Itu bener-bener ya ngaruh sepenting itu karena yang kita pelajari di kampus tuh bukan ya memang teori, tapi kan kita jadi tahu dasarnya kayak misalkan bagaimana tanaman ini menyerap nutrisi seperti itu. Jadi memang eh, apa ya mungkin lebih ke ilmu dasar yang kepake kan misalkan kalau seingetku dulu waktu aku kuliah tuh pelajaran tentang mata kuliah tentang jagung tuh sangat dikit paling di situ sih bedanya gitu tentang jagung tuh sangat dikit gitu walaupun memang ada juga dulu tentang breeding ya gitu jadi kayak kawin silang segala macam kan Oh kalau iya. misalkan di pembenihan ini fokusnya di kawin persilangan gitu ya itu juga sempat dipelajarin cuman memang ada perbedaan metode atau ada perbedaan masalah apa namanya pelaksanaannya gitu kayak misalkan eh, cara penanganannya atau segala macam ya mungkin dunia industri lebih update ya gitu karena ya mau nggak mau harus apa namanya beradaptasi dengan cepat apalagi dengan kondisi cuaca Mengikuti kayak gini perkembangan zaman betul juga ya, Bang. Berarti ketika kita masuk pekerjaan itu kita juga belajar lagi ya Bang dengan dasar-dasar yang kita pelajari sewaktu kuliah gitu. betul betul pasti ada penambahan kayak tadi metode-metode lah yang digunakan di perusahaan gitu Kalau Kak Rispet gimana nih? Oke, kalau aku mungkin ada bedanya tuh karena dulu aku sempat ngalamin kuliah tuh zaman daring, online. Oh iya. Zaman-zaman COVID. Iya, benar karena itu. online karena Heeh. Jadi aku dulu tuh mungkin banyak mata kuliahku yang aku dapetin itu cuma secara Zoom. Jadi kurang apa ya, kurang masuk gak Ya sih gitu benar-benar kan. banget sih, Kak. Jadi banyak sedikit banyak kayak perbedaannya di situ sih karena setelah setelah kerja kan aku di lapangan gitu ya. Jadi kayak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Kalau Bang Bagas tadi nggak terlalu signifikan karena mungkin dari awal sampai akhir perkuliahan itu kan offline nih, nggak ngalamin online ya Bang ya. Jadi karena aku ada sempat online gitu. Jadi kalau di lapangan itu lebih banyak apa ya, menemui berbagai macam karakter dari orang gitu. Jadi kita lebih berusaha apa, memahami gitu, menempatkan posisi kita, gimana bertindak di lapangan secara langsung kayak gitu. Terus buat ilmu pertaniannya juga tetap kepake kayak yang tadi disampaikan Bang Bagas gitu. Terus mungkin ada sedikit apa ya penambahan itu juga biasanya malah kita bisa dapat pembelajaran itu dari petani. Oh, Nah, jadi mereka justru yang punya banyak apa ya ilmu yang udah selama ini dijalani gitu kan itu disampaikan ke kita jadi kayak insight baru buat kita kayak gitu. jadi tambah ilmu baru Heeh, juga ya, Kak. Kayak bener-bener. awalnya di perkuliahan, oh kita nggak belajar ini nih. Iya. Ternyata sama petani diajarin kayak Heeh, gini. bener-bener Berarti bener. kita juga saling sharing-sharing Heeh, sama mereka. betul, betul. Jadi timbal balik gitu. Nah, kakak dan abangnya kan bekerja di lapangan nih. Mungkin ada nggak sih momen yang paling berkesan yang menurut abang itu jadi pengalaman besar di saat bekerja di bidang pertanian tersebut? Sekarang giliran Kak Oh Rispet iya. dulu nih. Dari tadi kan Bang Bagas lurus ya. Wah, Apa ya? Kalau yang paling berkesan itu ini sih. Aku itu lebih ke kaget ya. Karena di lapangan langsung itu aku sering nemuin apa ular gitu kan Waduh. di depan mataku gitu kayak lagi bergeliat gitu. Itu jadi kayak memorable sih gitu lebih kayak terkenang banget kayak misal walaupun kita udah apa ya aku setahunan di lapangan gitu tapi kalau misal tiap ketemu ularan kayak gitu kan tetap kaget Iya. ya tetap ada aja Masih takut, paniknya iya. ya gitu. Ini ular berbisa nggak ya? Iya, Nanti kan kalau tiba-tiba matok, bener. Terus kayak ya nemuin banyak karakter orang yang baru itu tadi juga sih. Jadi kayak dapetin pelajaran baru dari situ gitu. Dari di lapangan itu kita nemuin banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk Bang Bagas sendiri gimana tuh Bang? oke untuk tadi pengalaman yang ini ya Iya, yang mengesankan ya yang paling sebenarnya sih berkesan. kalau menurut aku karena sebelumnya aku berhubungan di pertanian ya Oh. yang kerjanya memang 8 jam dan harus stay di lokasi gitu Eh, menurut aku pengalaman yang paling berkesan tuh kerja di pertanian jam kerjanya fleksibel
gitu. Hmm, Jadi terserah ya kita Iya. tuh. betul terserah kita. Bahkan supervisorku gitu bilang dia terserah gitu Mas, atur sendirilah kerjaannya, yang penting selesai. Ya kalau gitu kan ya memang kita diberikan Trust, suatu ya Kebebasan. suatu kepercayaan. kebebasan, kepercayaan gitu. Ya dia ini ada kerjaan Mas gitu, tolong kerjain ya gitu. Yang penting selesai gitu. Kalaupun memang ada deadline, kayak misalkan mungkin diperlukan data itu cepat mungkin ya, pasti dibilangin Mas tolong ini harus cepat diselesain ya. Ini yang prioritas oke Mas gitu, kita selesaiin gitu. Sisanya ya udah kayak tadi mungkin ketemu ular juga ya sering ya, gitu. Tapi dari perusahaan tuh aware kok soal yang seperti itu. Jadi beberapa waktu lalu memang diadakan training soal apa namanya Betul. penanganan ular Oh, gitu. Jadi pengetahuan kayak tadi misalkan itu berbisa atau enggak gitu, itu dikasih dikasih tahu juga ciri-cirinya gitu atau penanganannya seperti apa. tapi pernah ketemu biawak juga nggak sih, Kak? Oh iya, Berarti nggak cuma ular, berarti ya. banyak hewan-hewan Heeh. kayak Kadang biawak. tiba-tiba nongol di pinggir gitu kelihatan mukanya gitu doang. Pasti kaget, ini apa kok kayak komodo? Bahkan apa ya? Babi. Oh, aku masih pernah nemuin babi. Di mana itu, Bang? Iya di Banyumas, di area-area memang yang dekat gunung sih. Oh, Oh, berarti ekosistemnya masih terjaga. Iya, betul kayak petani tuh bilang di area sana mah masih banyak babi mas kayak gitu. Jadi petani nggak berani apa namanya nggak berani tanam Oh, macam. Nah, ya kan penasaran dong. Kita samperin aja langsung babinya gitu kan. Ya udah, aku samperin gitu. Ternyata memang kadang-kadang turun atau enggak ada jejaknya gitu. oh, Sempat kelihatan juga gitu. itu sempat merusak pertanian Iya juga. memang memang karena Oh, petani nggak berani misalkan nih Mas saya nggak berani tanam jagung kalau musim ini gitu karena babinya suka turun turun. gitu itu memang apa namanya ada terus monyet juga kalau monyet lebih sering lah gitu itu ada memang ya literally bener-bener ngambilin jagungnya gitu Oh iya. kalau dikupas dimakan gitu bahkan lebih pinter ya dia ya. lebih pintar lebih Iya. pintar daripada tikus gitu loh. Hmm. Kalau kan ular tadi ada edukasinya ya, Mas. Hmm. Itu ada itu nggak cara nangkepnya gitu biar Cara nangkep siapa ular. ya. Ada juga kayak misalkan penanganannya kayak kalau aku sih yang setahu aku ya memang ular tuh kan sebenarnya nggak akan tiba-tiba gigit kita kan Mm-mm. gitu. Kecuali mereka terancam ya Iya kita benar. dia udah jalan aja biasa dia pasti ngindar gitu. Siapa tahu kan, wah penasaran Yang apa nih? Dipatok nih. yang penting kita nggak nginjek ularnya sendiri kan, Bang? Jangan dong kalau Oh, gitu. kalau kalau Siapa menurutku ini sih kayaknya kita nggak bakal nginjek dia kalau soalnya kan dia tuh bisa ngerasain awal keberadaan kita. Oh iya Kayak benar. misalkan, oh kita datang ya udah ada bunyi kesak 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 itu udah biasa. Ah. Takut ya udah oh ular gitu. Aku juga pernah lihat kayak ular yang berdiri di atas pohon gitu, berdiri kayak gini. Oh Nah, iya. itu hijau, ularnya terus ngeliat ke arah aku gitu. Ya, Ya, semakin aku jalan deket, dia pasti kabur sendiri. atau nggak say hey dulu? Oh, iya, iya, bisa jadi sih gitu. Wih, ada yang lewat nih. Kita temenan loh. Mantul gitu. Oke, jadi kan tadi kan kita juga udah ngobrol nih tentang kalau Kak Risput dan Bang Bagus tuh sering bekerja di lapangan. Terus pasti banyak tantangan juga kan, Kak Bang. Itu tuh kalau ngomongin tantangan, apa sih hal yang paling menantang yang pernah Kak Risput dan Bang Bagas alami selama Mungkin bekerja tuh? mungkin Kak Risfut lagi ya. Boleh, boleh. Tantangannya tuh mungkin lebih ke tadi sih apa ya menyampaikan misi kita, menyampaikan SOP Oh. atau apa ya aturan dari kita ke orang-orang yang kadang itu karakternya sedikit ngeyel gitu. Itu cukup challenging sih. Jadi kayak gimana caranya kita buat nyampein itu tuh bisa diterima dengan baik sama mereka tanpa harus mereka tuh agak apa ya tersinggung Iya. dengan apa yang kita sampaikan kayak gitu. Mungkin karena tadi juga karena kita kan ketemu nggak cuma sama petani gitu. Petani juga pasti karakternya beda-beda gitu. Terus nanti kita juga ketemu sama petugas dari vendor atau pihak ketiga yang kerja sama-sama kita gitu juga kita harus apa ya menyelaraskan menyepahamkan satu paham gitu kalau soal SOP kita tuh seperti ini gitu jadi biar nggak ada apa sih perbedaan pendapat gitu loh pengennya kita kan bisa jalan bareng-bareng gitu nah Iya. challenge-nya di situ karena kadang bisa pemahamannya petani itu A kayak gitu terus nanti yang pihak ketiga kita atau vendor kita itu pemahamannya B sedangkan kalau dari kita tuh yang benar yang C gitu ya jadi kan buat menyatukan pemikiran itu gitu sih yang cukup challenging Nah, berarti itu sosial kita sangat diperlukan banget ya. betul betul bener banget itu kepake banget sih selama di lapangan kayak gitu Kalau Bang Bagas sendiri gimana? Oke, tadi kan itu udah disampaikan ya masalah komunikasi gitu dan Mm-mm. sosialnya itu benar banget karena memang kita kan kerjanya di lapangan dan ketemu banyak orang dari berbagai latar belakang gitu. Mungkin aku nambahin selain itu ada
yang paling challenging itu soal cuaca gitu. Apalagi akhir-akhir ini kan cuacanya juga nggak menentu ya. Iya, bener banget. Dan masalah cuaca ini mungkin bisa lebih parah daripada komunikasi gitu. Kayak misalkan sebelumnya komunikasi kita sama petani baik-baik aja nih gitu. Tapi karena memang cuaca yang kurang mendukung, kayak misalkan di Agustus ini yang masih hujan gitu kan, sehingga hasil panen yang kurang maksimal gitu. Jadi ya karena petani menggantungkan hidupnya di pertanian gitu, Pertanian. dan pasti mereka berharap, sangat-sangat berharap gitu, sudah berusaha dengan semaksimal mungkin gitu kan, dengan semua yang mereka miliki gitu, dan pasti akan apa namanya, menggantungkan harapan di situ. Ketika hasil panennya jelek karena cuaca, ya disitulah gitu tantangan kita gitu, gimana sih tadi kok dari komunikasi memberitahu gitu segala macam, tapi kan ada juga yang petani nggak, apa ya, ya nggak terima karena mungkin memang kerugian yang dialami itu besar banget ya gitu, jadi itu bisa menyebabkan komunikasi kita retak, padahal sebelumnya ya kita baik-baik aja gitu, kayak misalkan aku datang ke rumah petani gitu, ketemu petani di lahan gitu ya, ngobrol bareng, bahkan ngopi bareng sama petani di sawah itu sering kayak gitu, tapi ya karena kondisi cuaca yang kurang menentu, jadi hasilnya kurang maksimal, ya udah akhirnya Jadi petani juga jadi miskom juga ya, Bang. jadinya miskom juga. Padahal yang salah cuacanya, tapi yang disalahin kita. Iya, Hubungannya jadi retak gitu. Heeh. Kemarin-kemarin masih aman-aman aja, sekarang kok gini. kan jadi dibandingin. Iya, bener. Nah, kan kakak dan abangnya sekarang bekerja di bidang pertanian dan dulu tuh pernah berburu, yang penting apa aja ada kerjaan, yang penting di-apply gitu. Nah, kan sekarang pasti tahu nih keterampilan apa sih yang mungkin Sobat Temani perlukan ketika ingin terjun di bidang pertanian gitu. Mungkin dari Bang Bagas dulu nih. Oke, ya sebenarnya sih kalau masalah keterampilan ya mungkin yang enggak, bukan enggak ya, misalnya yang perlu didalami lagi gitu, masalah komunikasi itu tadi sih gitu, masalah komunikasi, karena kan kalau di kampus teori-teori tentang pertanian itu udah banyak banget ya, dan itu kepake, pasti kepake di dunia kerja gitu, yang bersinggungan langsung dengan pertanian pastinya gitu. Dan aku lebih menyarankan soal komunikasinya itu diperdalam gitu, gimana caranya kita merangkul orang, kan kita ada ya yang misalkan, bahkan aku, tantanganku itu komunikasinya dalam bahasa gitu, aku nggak biasa menggunakan bahasa Jawa, tapi taninya kan menggunakan bahasa Jawa, ya mungkin itu ada sebuah tantangan, jadi ya aku paling nggak aku mengerti bahasa yang digunakan petani kayak gitu, walaupun ya memang apa namanya, bisa dipelajari sih kayak gitu kan, jadi nggak terlalu gimana-gimana lah. Oke. Untuk Kak Arisbut sendiri tuh keterampilan apa sih Kak menurut Kakak yang perlu dipelajari atau perlu kita miliki saat bekerja di bidang pertanian tadi? Oke, kalau itu tadi aku setuju banget sama yang disampaikan Bang Bagas soal komunikasi, karena emang kita banyak banget ketemu sama petani, ketemu sama banyak orang lah intinya di lapangan gitu. Selain itu, apa ya, perasaan peka atau kayak peduli pada sekitar gitu sih, kayak jadi kita lebih ngerasain gimana apa kesulitannya yang dialami petani kayak itu, berusaha kita juga saling memahami gitu, jadi nggak serta-merta kita menuntut petani harus begini 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 sedangkan kita tidak berusaha memahami kondisi petani di lapangan kayak gimana gitu. Kadang kan ada aja mereka yang lagi emang di masa sulit, misal untuk eh, proses apa agronomi itu bisa tidak terlaksana dengan baik gitu, mungkin karena ada salah satunya misal petaninya sakit, atau kadang harus ada juga tuh petani yang menjaga istrinya yang habis operasi segala macam kayak gitu, jadi lebih ke memahami juga gitu. Selain itu juga yang nggak kalah pentingnya soal ilmu kita di pertanian tadi yang emang udah kita pelajari juga dari bangku perkuliahan gitu, karena itu nanti bakal kepake, karena pasti kayak misal di lahan gitu petani kan ada aja konsultasi, misal Oh iya, bener. misal Mbak ini kurang apa gitu. Terus itu sih yang cukup banyak diperlukan gitu di lapangan. Apalagi kan kita kalau kadang fokus di pembenihan, tiba-tiba wah ini hamanya apa ya Kak? Ini apa ya? Kalau kita nggak pelajari kan, waduh, aku juga nggak tahu, kan nggak mungkin kayak gitu. Masa ditanyain petani kita yang nggak tahu. Iya. Jadi ini untuk sobat-sobat Temani di rumah, mungkin emang yang dibicarain dari Bang Bagas sama Kak Rizput tadi, bahwa emang keterampilan yang perlu dimiliki itu kayak komunikasi, bersosialisasi juga sama petani, mengerti juga sama orang lain, nggak mikirin diri sendiri juga ya Kak Bang. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pertanian nih, dari tadi kan kita ngomongin pertanian. Kak Rizput dan Bang Bagas ini udah lahir dari pertanian nih. Dimana kayak dulu Hijau banget. iya, Pertanian. udah pertanian sekali gitu kan.
itu tuh kayak apa namanya itu eh Kak Risput dan Bang Bagas ini tuh membayangkan wajah pertanian Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan tuh gimana? Apakah pertaniannya akan berkelanjutan, lebih modern, atau ada tantangan baru nih di dunia pertanian gitu? Mungkin dari Kak Risbut dulu nih. Oke, kalau melihat kondisi sekarang ya, yang kita alami di lapangan gitu, kalau ngelihat secara langsung tuh eh, petani kita tuh umurnya udah nggak produktif, di atas angka umur produktif gitu kan, di atas 50, 60 gitu. Terus selain itu eh, penggunaan apa alat alsintan gitu, alat ini pertanian yang di lapangan itu tuh kurang maksimal gitu karena Masih tradisional ya, masih Kak? tradisional banget kita kan gitu. Jadi kayak masih banyak juga kadang petani yang memang ada aja petani yang kolot yang memang Oh iya, belum menerima gitu, belum menerima adanya perubahan modernisasi kayak gitu iya. kan. Terus selain itu kalau misalnya itu masih berlanjut seperti itu, maksudnya bakal susah gitu buat memajukan apa ya pertanian kita ke depan kayak gitu. Selain itu yang nggak kalah pentingnya saat ini tuh regulasi atau aturan yang Oh, yang dari baru. iya dari pemerintah yang sedikit banyak kok makin ke sini makin ke sana gitu. Itu Kok sih. beda banget sama visi misi. Iya, aduh. Waduh, waduh. Aduh, gimana nih? Apalagi kalau petaninya masih tradisional, bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan gitu. Iya, Iya, benar-benar. Oh, Jadi mungkin kalau misal kondisinya ke depan masih sama kayak saat ini gitu, mungkin bisa pertanian Indonesia mengalami pemerosotan sih. Menurutku ada potensi buat adanya pemerosotan di bidang pertanian kita ke depan gitu. Padahal kan pertanian itu menjadi sektor paling penting ya Kak untuk kehidupan di dunia. Karena kalau nggak ada petani gimana makan kita? Iya. Sedangkan makan masih pakai beras kan? Apalagi negara kita kan katanya negara agraris gitu ya. Masa generasi mudanya nggak mau jadi petani sih? Iya. Benar-benar. Kalau menurut Bang Bagas sendiri gimana nih? Gimana pertanian setelah 5 sampai 10 tahun ke depan? tadi ada kalimat menarik ya dari masnya gitu yang bilang kalau negara ini negara agraris ya. Tapi ternyata itu soleasir ya, maksudnya kayak itu udah ketinggalan zaman gitu. Mungkin itu digembur-gemburkan pada zaman dulu karena ya memang negara kita agraris. Tapi nyatanya saat ini gitu, bahkan penyusutan lahan pertanian gitu, lahan sawah produktif itu setiap tahunnya dari mulai tahun berapa ya? Mungkin 2017 lah, saya agak lupa. Itu mencapai angka 100.000 hektar setiap tahunnya. Oh. Jadi tadi selama 10 tahun ke depan pertanian Indonesia tuh gimana sih? Ya selama 10 tahun ke depan pertanian Indonesia bakal semakin turun produksinya kalau terus seperti ini gitu. Tadi Mas Put udah menyebut regulasi ya. Karena kan bahkan prediksinya 10 tahun lagi itu Indonesia akan kehilangan lebih dari 1 juta hektar lahan pertanian gitu yang produktif gitu. Soalnya kayak gini. Tahun 2024 itu lahan produktif sawah yang ada di Indonesia itu sekitar 10 juta hektar. 10 juta hektar. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi gitu. Dan hasil panen padinya itu 53 juta ton GKG, gabah kering giling. Dan itu aja udah menyusut dari tahun sebelumnya 2023. Penyusutannya itu bisa sampai hampir 2%, 1 komaan, gitu, 1,6 ke atas lagi gitu. Jadi tiap tahun itu terus menyusut. Gitu. Sedangkan pembukaan lahan kayak untuk lahan-lahan produk pertanian itu sangat minim gitu atau sangat rendah. Makanya kan tadi sudah disebut perlu adanya regulasi dari pemerintah yang memang benar-benar nyata gitu. Kayak misalkan apa namanya? Soalnya kan bahkan urusan pangan ini masuk dalam strategi pertahanan negara gitu. Itu ada di Undang-Undang Pangan nomor 2012 kalau nggak salah. Nah kan tadi Kak Bang Bagasnya itu bilang ada penyusutan lahan. Kalau di pekerjaan Bang Bagas sendiri tuh malah ada kayak pembukaan lahan gitu nggak sih Bang biar tanya itu tetap jalan gitu. Kalau pembukaan lahan ya, mungkin aku yang kurang update atau apa, tapi setahu aku belum pernah ketemu yang pembukaan lahan gitu. Tapi memang selama aku di dunia pertanian selama 2 tahun itu sudah lumayan nih bantuan dari pemerintah gitu. Kayak misalkan bantuan-bantuan seperti irpom, irigasi pompa, atau apa namanya bantuan pabrikan bendungan atau aliran irigasi pertanian kayak gitu. Itu memang pemerintah membantu. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya itu TNI Polri itu juga ikut turun membantu petani secara langsung gitu melalui ya, instruksi presiden ya kalau nggak salah gitu. Dengan presiden baru ini
apa namanya instansi-instansi negara itu perlu adanya membantu program ketahanan pangan gitu kan, karena memang ketahanan pangan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara Iya. ya kayak gitu. Mungkin kita juga itu nggak sih Bang bisa jadi mengedukasi para TNI Polri buat wah nah nanamnya gini gitu kita Iya. sebagai mahasiswa pertanian Iya, gitu. iya betul. Kalau di lapangan tuh pasti ketemu nih, kayak misalkan lagi ada acara tanam raya itu, Hmm, ya itu TNI Polri datang gitu ngeliat, ya itu tanya-tanya, "Wah, kendalanya apa sih mas segala macam," dan banyak juga yang apa namanya memberikan bantuan kayak misalkan berupa pupuk gratis atau pupuk subsidi gitu dari apa Dari namanya dari pemerintah. ya dari instansi setempat Oh, kayak gitu. oke. Jadi ini kita udah berat banget nih, Pak, ngobrolnya dari tadi ya pertanian, sampai ketahanan pekerjaan, pangan. ketahanan pangan, semuanya kita Ya, bahas bahas di sih. sini. Eh, perlu refreshing dulu nggak sih kita saat ini? Kayaknya perlu banget sih, Nis. Iya, Kak Risput dan Bang Bagas dulu mau, Kak Risput dan Bang Bagas mau refreshing dulu nggak nih? Boleh, 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 boleh. Jadi, Kira-kira Ikut aja. kira-kira refreshing kita apa ya? aku ada ice breaking nih buat Kak Risput dan Bang Bagas. Mungkin ice breakingnya nanti eh, aku sama Nopal mau kasih clue. Nah, dan nanti Kak Risput dan Bang Bagas tinggal jawab nih dari clue yang kita kasih. Nah, nanti kalau cepet-cepetan setelah kita bukan cepet-cepetan sih. Tapi Aku hitung 1 sampai 3, nanti jawabnya bareng. Terus nanti kalau seandainya Kak Risput salah atau Bang Bagas salah dapat poin nih. Ah, jadi nanti yang banyak poinnya bisa minta ketuple nggak sih? ya nggak sih. Menarik ya. Tapi kita contohin dulu nggak sih? Ya, Boleh boleh contohin dulu. boleh nih. Nah, Lanjut. mungkin clue-nya aku adalah tanaman yang diperbanyak secara kultur, bungaku indah, umurku panjang. 1, 2, 3. Anggrek. Wah, bener. Wih, kurang lebih kayak gitu Jadi nih. deskripsi dari Iya. kalian gitu Iya, ya. gitu. Teori banget ya. Semoga masih inget ya, Bang. Iya. Semoga masih bisa ya. Bismillah, bismillah. Bisa itu. Bisa. Lanjut. Mungkin pertanyaan pertama ini, Bang. Tubuhku kecil, berwarna coklat. Aku menyerang padi dengan menghisap cairan batang dan bisa menyebabkan tanaman kering meski tanah basah. Yuk. 1, 2, 3. Orang Wah, 1-0 nih. Satu nih. hampir salah nyebut tadi. Hampir salah nyebut. Kak Risut kayak, wah apa nih? Aku lagi Soalnya akhir-akhir ini lagi banyak hama sih. Oh, Jadi mungkin dia kepikiran hama-hama yang lain. ada yang lain ternyata. juga gitu. Oke, jadi Bang Bagas sudah dapat 1 poin nih. Ayo Kak, Nanti yang menang Kak. minta itu ya hadiah di Di akhir nanti kita Oke, mintain. oke, siap. Oke, jadi yang kedua, aku adalah hasil dari satu sel tanaman yang diperbanyak menjadi tanaman utuh di laboratorium. 1, 2, 3. Plan lab. Bukan. Boleh nanya nggak sih? Apa? Boleh ngaju pertanyaan nggak sih? Boleh. Aduh, Coba diulang. Aku adalah hasil dari satu sel tanaman yang diperbanyak menjadi tanaman utuh di laboratorium. teknik apakah aku? Nah, Oh, iya. Oke. Ini adik kelupannya krusial. Tanaman atau Jadi apa gitu. Diulang aja nggak sih ini? Oke. ulang lagi. Ya. Aku adalah hasil dari satu sel tanaman yang diperbanyak menjadi tanaman utuh di laboratorium. Teknik apakah aku? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Kalau jarak. Aduh, Ya, benar. tapi sama. Gimana nih kita bagi poinnya? Gak apa tuh, dapat 1 poin, 1 poin. Ya. Oke, boleh. Maka sudah dapat 2 poin. Karisma sudah dapat 1 poin. Oke. Nah, selanjutnya ya. Penentu nih, penentu. Aku adalah metode menanam tanpa tanah, tapi bukan hidroponik. Aku menggunakan kabut nutrisi untuk memberi makan akar. Apakah aku? 1, 2, 3. Aeroponik. Ya, benar. 3-1. Aduh, 3-1. Wah, yang Keren dapat banget ternyata Bang Bagas. Karisma. Masih neta. walaupun udah lama masih di kepala. Kepala. Nah, mungkin ini ada Q&A dari sobat temani yang Betul. penasaran gitu. Jadi kita udah ada. buka question box nih Oh, di IG HMPS. Jadi nanti tinggal jawab langsung aja lah untuk kakak sama abang. Nah, ini untuk pertanyaan pertama dari @alifahana_.
Bagaimana cara kakak membangun jaringan atau networking yang mendukung perjalanan di dunia pertanian? Ini untuk Kak Risput dan Bang Bagas. Mungkin boleh dari Bang Bagas dulu nih yang jawabnya. Oke, cara membangun network ya. Sebenarnya eh, dulu ketika aku mendapatkan pekerjaan di pantai ini aku nggak pakai network apapun gitu kan. Jadi memang pure ya aku rezeki lah, pure rezeki. Jadi kayak apply, habis itu tes tes tes, akhirnya lolos gitu kan. Jadi makanya aku waktu itu sempat berterima kasih sama supervisorku ya. Ya makasih ya mas sudah menerima. Saya nggak punya pengalaman di dunia pertanian, walaupun memang kuliahnya di pertanian, cuma kan memang nggak pengalaman gitu. Iya. Nah pada saat itu ya supervisorku bilang sih, ya semua ini kan bisa dipelajari gitu. Jadi nggak perlu yang berpengalaman atau apa, yang penting mau belajar gitu. Intinya mau belajar. Terus misalkan kalau tadi cara ya untuk mendapatkan networking ya, yaitu dengan ini sih mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Mulai dari kegiatan kepanitiaan, misalkan yang paling common kan kegiatan PKK ya. Itu yang paling biasa paling banyak menyerap tenaga kerja gitu. Ya kan? Ya itu kan PKK, ikut-ikut dari kepanitiaan PKK atau nanti ikut-ikut volunteer, mungkin ada volunteer ya dari himpunan-himpunan atau bahkan yang lebih banyak lagi dan multidisiplin ya ikut ke BMKM gitu kan atau di ekstrakurikuler yang lainnya gitu yang di tingkat universitas gitu sih. Biar lebih luas gitu ya bang. Betul. Jadi relasi itu juga bukan cuma di situ-situ aja, tapi Betul. banyak yang lain juga ya, Kak. Kalau Kak Risput sendiri ini gimana cara membangun Oke. networkingnya? Jadi ini apa ya? Cerita dikit ya. Ya. Mungkin kayak awal mula aku dapat pekerjaan ini itu salah satunya juga karena networking gitu. Bukan yang networking langsung masukin aku gitu, bukan yang orang dalam gitu kan, tapi dengan adanya jejaring alumni. Jadi kita kan ada grup alumni itu ya, yang selama ini yang sampai saat ini mungkin masih aktif juga. Jadi di situ ada sharing info-info loker pekerjaan gitu di bidang pertanian. Nah dari situ aku dapetin info itu, jadi dari kakak-kakak tingkat gitu. Jadi apapun yang di-share di situ itu kita apa ya tindak lanjuti gitu. Misalnya kita apply yang sekiranya jangkauan apa ya areanya itu kita sampai kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu Bang Bagas yang nge-share di grup alumni gitu ada walk-in interview Advantage Indonesia gitu waktu itu di Solo. Jadi di UNS waktu itu buka besar-besaran, jadi aku ikut sama teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kenal ada Mas Ija, ada Mbak Dara, Mas Revido, sama Mas Cahyo. Waktu itu kita berlima berangkat bareng-bareng ke Solo di sana buat ikut walk-in interview Advanta ini. Dan kebetulan alhamdulillah kita bisa ada di posisi sekarang gitu. Jadi itu berkat apa ya jejaring alumni juga yang akhirnya itu berguna banget buat kita bisa dapetin pekerjaan kayak sekarang gitu. Oke, jadi emang jejaring jejaring alumni itu sangat penting banget ya. Apalagi di agroteknik mungkin jejaring ilmu Alumni ya. alumninya masih kental gitu. Iya. Jadi untuk besok kita nih kalau habis Iya itu sih. bisa banget hubungi Bang Bagas atau Kak Betul, Risput. betul, boleh, boleh. Bang, ada itu nggak bang loker gitu. Ya, info loker. Ya. Udah lulus nih. Padahal masih lama. Iya. Nah mungkin pertanyaan kedua ya nih kak bang. Kak, dari Sito O-nya 2. Seberapa penting sih inovasi dan teknologi dalam pertanian saat ini? Mungkin dari Kak Risput dulu. Seberapa penting inovasi? Dalam Dan- pertanian saat ini. Oh gitu. Kalau inovasi karena kita sekarang kan udah 4.0 ya. iya. Malah udah berjalan ke 5.0 ya. Jadi itu benar-benar penting sih karena kayak kalau kemarin baru banget aku alami itu proses penyemprotan di lahan itu udah pakai drone. Jadi di kita itu ada penyemprotan menggunakan drone gitu. Jadi itu salah satu bukti nyata kalau inovasi ke depan itu bakal semakin berkembang gitu. Jadi kita harus benar-benar emang melek teknologi sih. Jadi benar-benar ngikutin perkembangan zaman gitu, modernisasi. Maksudnya jangan serta-merta langsung menolak kayak gitu. Karena mau apa ya, tetap sesuai sama tradisional kayak gitu. Itu menurutku penting banget sih, maksudnya inovasi ke depan itu bakal kepake gitu. Berarti teknologi itu sangat membantu banget di bidang pertanian saat ini ya. Dan pertanian bukan juga cuma nanam cangkul dong Iya. biasa, tapi emang
harus melek teknologi Heeh, juga ya Kak, biar nggak ketinggalan sama iya, negara-negara maju di betul. luar sana. Kalau kita nyemprot pakai sprayer seminggu pakai drone, 1 jam Iya, doang. dan cakupan lahan kita kan gede Oh banget iya. gitu. Jadi Kemarin pakai waktu drone itu berapa itu? kemarin itu cakupan lahan sekitar 48 hektar gitu. Itu sebesar apa ya? Kalau nyemprot Kalau pakai satu-satu kan ya Ya nggak kita hanya kelar-kelar. yang capek. pakai yang gendong Kak. Aduh, Iya, bentar dulu istirahat. Jadi nggak efektif kerjanya. benar-benar. Kayak itu butuh teknologi itu tadi sih. Kalau menurut Bang Bagas sendiri apa nih? Oke, mungkin aku sedikit apa namanya ngasih pengalaman dan data ya. Di teman-teman tahu El Nino kan? Hmm. Ah, Itu kan ya secara garis besar itu musim kering lah gitu. Jadi tahun 2023 itu khususnya di Banyumas benar-benar terasa dampak El Nino. Gitu. Hmm. Jadi kalau menurut data itu penurunan panen akibat El Nino itu bisa lebih dari 20%. Dan itu kan sangat sangat berpengaruh ya gitu. mm, Apalagi kalau misalkan anaknya padi yang butuh air gitu atau bahkan di jagung aja waktu itu di 2023 itu di tempatku Banyumas itu banyak yang gagal panen karena oh, kekeringan bener-bener nggak bisa ngairin jadi ya udah tanamannya layu atau enggak hasilnya jelek kayak karena El Nino itu. Nah, tadi inovasi teknologi di dunia pertanian itu sangat penting banget ya teman-teman. Contohnya gini, baru-baru ini Advantasi Indonesia itu ngeluarin tanaman yang tahan dengan kekeringan gitu. Baru-baru ini Advantasi Indonesia ngeluarin sorghum gitu. Jadi oh, sorghum ini sebenarnya itu udah lama gitu. Ada di luar dan bahkan di Indonesia juga sempat ada gitu. Dan eh, sekarang ya Advanta ngeluarin tanaman yang memang bisa tahan terhadap kekeringan dan bahkan tahannya itu misal jagung itu sampai panen butuh sekitar eh, 7 sampai 8 kali penyiraman, bisa 6 lah, ya, 6 sampai 8 kali penyiraman. Nah, sedangkan di sorghum itu bisa hanya 3 kali penyiraman gitu. Jadi kebutuhan airnya tuh lebih Kecil. sedikit gitu. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih ke depannya masalah climate change ini seperti apa ya gitu. Kayak sekarang musimnya musim kering harusnya kering gitu, tapi hujan di bulan iya. Agustus gitu kan. Kemarau basah katanya. Betul, kemarau basah katanya. Belum lagi nanti ke depannya seperti apa ya bisa jadi kering lagi gitu ya. Mungkin inovasi-inovasi kayak misalkan tadi tentang yang asintannya penyemprotan menggunakan drone gitu atau bahkan teknologi dari pemupukannya atau dari tanamannya dan bahkan benihnya yang tahan hama, tahan Iya, penyakit genetiknya. gitu gini. Betul, terus tahan kekeringan gitu. Juga itu yang mungkin yang sangat diperlukan apalagi semakin lama air juga kayaknya semakin susah ya Iya, air semakin gitu susah. sih. Nah, ngomong-ngomong soal drone nih, Bang Bagas pernah nggak sih ngoperasiin sendiri drone-nya itu gitu? Kalau drone sih nggak pernah ya, nggak pernah operasiin. Apalagi kayak misalkan kalau di Banyumas tuh belum ada yang Oh, apa namanya di Advanta ini Advanta yang di Banyumas itu belum pakai drone karena ya memang luasannya sedikit-sedikit ya jadi lahannya macam-macam nggak kayak kalau misalkan di Sleman kan ngeblok 30 hektar gitu jadi sekali semprot sehari dapat 9 sampai 10 hektar gitu kan oh itu gitu sangat ya. terbantu ya dan emang penggunaan drone ini kan cukup sulit ya kayak misalkan tadi lahannya harus ngeblok dan kayak itu nggak boleh ada terlalu banyak kabel yang apa segala macam Iya. kan apa namanya terbangnya juga Nyangkut diukur gitu. gitu ya betul kayak gitu jadi lumayan ribet ya di Indonesia gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih dari @mahfudz_ZZZ. Gimana biar gampang diterima di perusahaan gede yang berkaitan dengan pertanian? Mungkin dari Bang Bang Bagas dulu nih, Oh, yang iya. udah lama gitu. Baru 2 tahun, baru 2 tahun. Oke, jadi gimana caranya? Ya belajar aja gitu. Jadi buktiin kalau misalkan memang teman-teman ini di dunia pertanian atau di kampus itu benar-benar belajar, benar-benar bersosial. Jadi eh, orang-orang atau enggak HR itu pasti ngelihat tadi lulusan mana, kayak selalu lulusan mana, kayak nanti dia ya too to be true ya kayak pasti IPK-nya juga dilihat. Gitu. Oh, berarti IPK juga penting banget ya. IPK juga penting kayak misalkan karena kan itu screening screening awal jadi kayak misalkan coba dari proses apply pekerjaan gitu habis itu kan itu nge-share CV ya Ya. terus sampai dipanggil interview pertama itu kan pasti tentang data-data pribadimu gitu yang lihat nah kalau misalkan memang datanya aja udah nggak menarik Aduh, ya mau lempar aja gimana gitu. nah apalagi sekarang apa namanya pencari pekerjaan itu banyak banget ya Iya. gitu Mm-mm. jadi kayak pencari pekerjaan banyak eh
terus lowongan kerjaan sedikit ya belum terrealisasi itu angka yang sudah dijanjikan gitu kan. Kan banyak tuh. Betul, banyak banget tuh kan, Betul. berapa juta gitu. Ya semoga aja kedepannya bisa terrealisasi ya Bapak dan Bapak-bapak nih kan. Apa ada Ya, makanya ini apa namanya kedepannya kan sektor pertanian itu penting banget ya. Sedangkan lulusan pertanian juga ini banyak gitu. Jadi Iya. mohon mungkin bisa lebih diperhatikan juga sektor pertanian kayak gitu. Nah, mungkin sebagai penutup nih Kak Bang, kan apa ya namanya? Mungkin banyak dari mahasiswa agrotek tuh kan masih ragu sama atau bingung buat nerusin kerja di bidang pertanian. Mungkin bisa dikasih pesan atau motivasi buat mereka gitu. Mungkin dari Kak Rizky dulu nih. Oke, mungkin kalau motivasi ya. Kalau motivasinya mungkin lebih ke banyak-banyakin apa ya, ilmu yang kalian dapetin di selama perkuliahan benar-benar kayak digali lagi gitu. Misalnya ada kegiatan dari organisasi yang misal pengabdian masyarakat atau kayak mungkin kalau dari himpunan ada Agrosmart segala Oh macam iya gitu kan yang benar-benar. emang benar-benar ngulik juga prosesnya pertanian dari awal gitu kan. Itu menurut aku jadi apa ya? Jadi tambahan ilmu buat kita gitu yang itu bakal berguna banget nanti ke depan buat sebagai bekal kita saat bekerja gitu. Iya. Jadi menurutku banyak-banyakin ikut kegiatan gitu di kampus yang itu nanti juga pasti bakal berdampak buat isi CV kita gitu kan. Karena kalau kita mau apply suatu pekerjaan yang awal dilihat kan dari CV kita. Tadi selain IPK gitu kan pasti kita Iya. butuh pengalaman. Apa sih isi dari Skill CV-nya ya. gitu. Heeh. Misalnya kita isi pengalamannya kosong gitu juga apa yang mau dibaca gitu kan. Jadi Bener. mungkin banyak-banyakin kegiatan kalian di kampus yang berkaitan dengan pertanian kalau emang mau ambil yang relate dengan pertanian gitu nanti Pertanian. pekerjaannya gitu mungkin. Kalau Bang Bagas sendiri mungkin ada pesan-kesan nggak? Ya sorry bisa diulangi nggak sih pertanyaannya tadi? Nah, mungkin Bang ada ini nggak kan sobat teman itu mungkin masih ragu gitu buat terjun ke bidang pertanian. Hmm. Mungkin ada motivasi buat mereka tuh lebih mau ke bidang pertanian gitu. Oke, motivasi biar teman-teman mau kerja di bidang pertanian ya. Gini, ada survei dari UN Project itu mereka menyatakan kalau misalkan tahun 2050 populasi dunia ini bakal meningkat lumayan drastis. Kalau nggak salah di angkanya 9,7 million ya atau berapa gitu, saya lupa. Nah, dari angka tersebut, dari peningkatan jumlah populasi tersebut itu dunia saat ini dengan data-data produksi pertanian saat ini itu membutuhkan kenaikan sekitar 60%. Lumayan besar. Baik lagi tadi saya udah mengatakan kalau misalkan Indonesia setiap tahun aja lahan pertaniannya cuma menyusut Iya, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan produksi pertanian hingga 60% tadi. Nah, itu yang saat itu pertama. Terus pasti teman-teman juga di sini tahu siapa itu Bill Gates gitu kan. Oh iya. Beli lahan itu ya. Betul. Bahkan sekarang aku nggak tahu ya kalau sekarang yang terbaru berapa. Itu Bill Gates punya 100.000 hektar lahan di US yang produktif. Itu dia nanam jagung, kedelai, gitu, gandum dan lain-lain gitu. Bahkan elit-elit global, wis. Elit-elit global Iya. itu bahkan sudah bermanuver di dunia pertanian gitu. Masa kita yang katanya kan negara agraris tadi nggak mau terjun di dunia pertanian. Mungkin itu juga bisa menjadi acuan ya. Walaupun eh itu ya kembali ke teman-teman gitu kan kalau mau realistis atau gimana karena kan balik lagi dunia pertanian ini juga opportunity-nya sampai saat ini masih terbatas gitu. Dari yang mau bahkan yang mau kerja di dunia pertanian itu sebenarnya nggak banyak. Ya masih sedikit juga. Betul, kayak coba deh teman-teman eh, ya bayangin aja kerja full 8 jam di luar. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan gitu. Makanya ini salah satu yang keren sih eh, perempuan ini Kak Rizpur gitu. Dia apa namanya bisa bertahan di eh, lapangan gitu udah setahun ya. Mungkin dengan banyak drama ya, tapi kan tetap intinya dia bisa beradaptasi kayak gitu. Bisa survive juga sampai Betul, nanti. bisa survive. Nah, itu jadi tadi selain apa namanya ya, elit global yang bermanuver di dunia pertanian, bahkan aku juga pernah dengar eh, ada yang ngomong kalau water is the next gold. Maksudnya kan berarti kan air ini yang eh, apa namanya ya, yang lebih krusial daripada dunia pertanian gitu kan. Bahkan ya itu pasti kan berkesinambungan antara dunia pertanian dengan air gitu. Iya, benar, Pak. Itu perlu dipikirin. Kayak misalkan kita juga perlu
pelestarian lingkungan, pas segala macam. Jadi dunia pertanian ini harus benar-benar improve dan berkembang gitu. Gimana caranya kita back to nature lah gitu. Bisa menyediakan resources untuk manusia kayak misalkan pangan, air gitu kan. Itu kan yang paling Iya. penting ya. Mungkin manusia nggak ada baju tetap hidup kok gitu. Tapi kita Iya. nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada pangan gitu Heeh, kan. nggak ada pangan, nggak ada air. Betul. Berarti kita juga harus menjaga keberlanjutan pertanian itu sendiri. Betul. Nah, untuk sobat temani di rumah nih yang masih bingung untuk masuk ke pertanian, nggak usah bingung-bingung lagi, Betul. karena pertanian ke depannya juga bakal akan terus maju juga ya, Bang. Harusnya seperti Harusnya itu. semoga seperti itu. Betul. Dan pertanian juga nggak semenakutkan itu. Nah, Kalau mau tanya infoloker kan bisa ke Bang Bagas. Iya. banyak kok kating-kating lain-lain juga nge-share banyak. Kating-kating lain. Nilai. Betul, alumni lain juga banyak yang kayak kerja di perusahaan pertanian yang lebih besar lagi ada gitu, itu banyak dan itu aktif nge-share kok. Makanya teman-teman ya itu tadi berkomunikasi dan bersosial aja. Jejaring Nah, alumni tadi. betul, jangan Tuh. takut ya gitu. Ikut stay tune ditemani nih. Iya. Ya. Betul. Kenal siapa aja sih alumninya. Wah, itu ada Bang ini yang perusahaannya mau ke apply lamaran nih. Boleh nih, hubungin dulu. Gimana sih, Bang? Gimana sih cara-caranya? Iya. Ya. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan penutup nih untuk Kak Rizput dan Bang Bagas. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena sudah mau sharing-sharing ke kita dan sobat temani yang ada di rumah tentang pengalaman kerja, pengalaman kuliah dulu, dan banyak hal lain. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa diambil positifnya untuk sobat temani di rumah. Dan aku juga minta maaf mungkin dari aku dan Nopal sebagai moderator ada kesalahan ucapan kata dan perbuatan yang menyinggung Kak Rizput dan Bang Bagas. Dan untuk sobat temani di rumah juga, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, komen sebanyak-banyaknya juga, biar teman-teman sobat temani di rumah pun bisa Ketinggalan iya, sama episode selanjutnya yang bisa mengambil hal positif juga nih dari Temanikes ini. Aku Anissa, aku Noval. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.